adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah minggu kita untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yuk, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kembali secara online melalui KA Gupti Pluit. Tuhan berkati jalannya ibadah kami secara online dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kamu semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawab ya Tuhan.
Pujian kita ya, kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus ya. Kita sama-sama mau bergerak memuji nama Tuhan. Mengikuti Tuhan kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita harus selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya ya. Tetap setia kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita dengan sikap yang tertib, sikap yang tenang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecilnya, aku ini miliknya. Shalom adik-adik di rumah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa ya. Berdoa dimulai.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya hadir dan kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu, kami menaati firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekali lagi selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu melihat orang yang pendek? Ada yang pernah bertemu dengan orang pendek? Coba angkat tangannya. Wah, iya kakak setuju. Kakak juga pernah bertemu dengan orang yang pendek. Gimana ya orang yang pendek? Dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, dengan dikasih oleh Tuhan, kisah berikut ini kita mau sama-sama nih dengarkan bahwasanya Tuhan mengasihi dan menyelamatkannya. Kita mau buka Alkitab kita pada kisah cerita di hari ini, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ke-10. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, siapakah seorang yang pendek itu? Dikisahkan Tuhan Yesus masuk ke sebuah kota yang bernama Yeriko. Kota apa adik-adik yang di rumah? Iya, kota Yeriko. Adik-adik hebat semuanya. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dia sedang melintasi kota itu. Dan ternyata di sana ada seorang yang bernama Sakeus. Nah, Sakeus ini tubuhnya pendek adik-adik. Bukan itu saja adik-adik. Sakeus yang pendek ini di kota Yeriko dia punya profesi sebagai pemungut cukai. Nah, dia dikasih oleh Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan pemungut cukai? Pemungut cukai adalah profesi seorang yang memungut pajak. Pada waktu itu, Sakeus adalah kepala pemungut pajak. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, kita harus bayar pajak ya terhadap bangsa dan negara kita, bahkan terhadap Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, Sakeus ini kerap kali dia mengambil lebih daripada yang ditetapkan, sehingga orang-orang banyak tidak menyukainya. Orang-orang sangat benci karena Sakeus mengambil yang bukan haknya. Kita belajar ya adik-adik bahwasanya kita memberi apa yang punyanya Tuhan dan juga apa yang punyanya bangsa dan negara, yaitu pajak. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu pada waktu itu terdengarlah kabar sampai ke telinganya Sakeus bahwasanya Tuhan Yesus sedang melewati kota itu. Nah, Sakeus penasaran adik-adik di rumah, kira-kira apa ya yang akan dilakukannya? Ingat adik-adik, Sakeus itu tubuhnya pendek. Dan pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus. Begitu banyak kerumunan orang-orang pada waktu itu sehingga apa? Menghalangi Sakeus bertemu dengan Tuhan. Siapa yang di sini rindu bertemu Tuhan? Ada adik-adik? Wah, keren. Kita bisa bertemu Tuhan pada hari Minggu ya. Bahkan setiap hari ketika kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan. Baik hari Senin sampai dengan hari Minggu, kita bisa bertemu Tuhan. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Sakeus tidak putus asa adik-adik. Sekalipun tubuhnya pendek dan banyak kerumunan orang banyak yang juga mau melihat Yesus. Nah, adik-adik akan terjadi pada waktu itu dia tidak kehabisan akal dan dia memanjat pohon, dia naik ke atas pohon dengan semangat ingin bertemu Tuhan, ingin melihat orang seperti apakah Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, ketika dia sampai di atas pohon ara, kemudian dia bisa melihat Tuhan Yesus yang pada waktu itu masuk ke kota Yeriko.
Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menyadari kehadiran Sakeus. Hadirin dikasih oleh Tuhan, apa ya kira-kira yang respon dari Tuhan Yesus ketika dia melihat Sakeus? Loh, Sakeus, kamu ada di atas ya? Terus Sakeus tersenyum. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu kemudian Sakeus dengan sukacita karena usahanya bertemu dengan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bahkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Siapa yang senang di sini kalau Tuhan Yesus bertamu ke rumah kita? Ayo, adik-adik pasti kalau ada idola atau siapa ya yang adik sukai menumpang di rumah adik-adik, pasti adik-adik sukacita kan? Pasti melayani, memberikan makan yang baik, memberikan penginapan, tempat tinggal yang baik. Nah, pada waktu itu yang dilakukan Sakeus pun demikian. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Segeralah Sakeus dengan sukacita dia turun dari atas pohon ara itu. Lalu kemudian dia bersama dengan Tuhan Yesus berjalan menuju ke rumahnya. Tapi orang-orang banyak pada waktu itu mereka berkata, kok Tuhan Yesus mau ya menumpang di rumah orang berdosa? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ingat kita juga orang berdosa. Tuhan memanggil kamu dan kakak kita semua yang adalah orang berdosa. Apa itu dosa adik-adik? Ada yang masih ingat gak? Iya, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Siapa yang sini suka masih berbohong? Iya, kita nggak boleh lagi berbohong ya. Siapa yang di sini suka apa? Memukul temannya? Tidak boleh lagi memukul ya. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Apa ya dosa yang dilakukan Sakeus? Sakeus menyadari dosanya adalah dia memungut pajak lebih daripada seharusnya. Dan ketika banyak orang yang menghakimi dia berkata kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Sakeus pada waktu itu? Sakeus lebih dulu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya ada yang aku peras dari mereka, dari orang-orang yang miskin, maka kata Sakeus, katakan apa yang dikatakan oleh Sakeus pada waktu itu, maka dia berkata bahwa setengah daripada milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, kata firman Tuhan di ayat yang ke-8, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang-orang itu, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Wah, biasa ya pertobatan daripada Sakeus. Ia menyadari dosanya dan dia berjanji untuk dia sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tidak hanya mengakui, dia bertobat sungguh-sungguh dan dia berjanji untuk mengembalikan apa yang dia peras daripada mereka. 4 kali lipat. Bahkan terhadap orang-orang miskin dia berjanji setengah dari yang ia miliki, harta kekayaannya yang selama ini dia dapat dengan cara yang tidak benar, dia akan berikan kepada orang-orang miskin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar pada hari ini. Tuhan memanggil orang yang berdosa dengan kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kita mau berjanji untuk berubah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan rindu adanya buah pertobatan kita. Kita mau berbalik dari dosa kita, seperti yang dilakukan Sakeus. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya, ketika dia mendengar bagaimana pengakuan daripada Sakeus dan ia berjanji untuk dia bisa berubah
dari dosa-dosanya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Ternyata Tuhan menghargai pertobatan Sakeus. Dan Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan. Kakak berdoa, adik-adik, untuk kita semua agar di rumah kita Tuhan juga memberikan keselamatan. Misal buat papa mama yang belum percaya kepada Tuhan, kakek dan nenek, kakek, bahkan kakak dan adik kita, bahkan sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan, supaya keselamatan bisa menjadi bagian mereka. Sama halnya seperti Sakeus, di tengah-tengah rumahnya, kata Tuhan Yesus, hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita menjadi saksi keselamatan dimanapun kita berada. Kita rindu banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya di situ saja, kata Tuhan Yesus, bahwasanya Sakeus juga adalah anak Abraham, bapa semua orang yang beriman. Percayalah bahwa adik-adik ketika percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, maka seisi rumah kita suatu hari kelak akan percaya Yesus, karena mereka juga anak-anak Abraham, bapa orang beriman, dan kita juga pasti diselamatkan bersama seluruh keluarga kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya misi ketika Dia datang dari surga, yaitu membawa kabar baik, membawa keselamatan bagi dunia ini, bagi kamu dan kakak, bagi keluarga kita, bagi seisi rumah kita. Kakak berdoa hari ini Tuhan juga memberikan keselamatan di rumah kita masing-masing. Termasuk di rumah kakak juga, di rumah kamu, di rumah kita semua yang hari ini mendengar kabar baik ini. Tuhan Yesus juga menyelamatkan keluargamu dan keluargaku, keluarga kita semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan lupa kita jadi saksi Tuhan ya, supaya banyak orang yang mendengar kabar baik, kabar keselamatan dari kamu, dari kakak, dari kita semua, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan sukacita ada di rumah Sakeus. Pada waktu itu dia sukacita karena dia menerima Tuhan Yesus sebagai harta lebih daripada harta kekayaannya. Nah, adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak berdoa adik di rumah, percayalah pada hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah kamu dan di rumah kita semua. Percayalah Tuhan punya misi datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat umat manusia. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang mau jadi saksi Tuhan? Coba acungkan tangannya. Wah, hebat. Kita semua mau jadi saksinya Tuhan ya, supaya banyak orang yang mendengar berita keselamatan, kabar baik untuk semua orang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini di dalam Lukas 19 ayat 10. Bagaimana bunyinya? Yuk kita sama-sama membaca dari alamat isi kepada alamat. Ayo, sudah siap sama-sama? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Wah, hebat adik-adik. Yuk kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, kalau benda kesayangan kita aja hilang,
kita berusaha untuk mencarinya. Kalau ada jiwa yang terhilang, ada anggota keluarga kita yang terhilang, kita mau sama-sama seperti Tuhan Yesus mencari mereka. Dan mereka juga diselamatkan. Nah, dari dikasih oleh Tuhan, kita kembali yuk membacakan dan menghafalkannya ya sepanjang minggu ini. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 16 ayat 10. Kita tutup sama-sama ya, kita coba untuk menghafalkannya. Sudah siap sama-sama adik-adik? Kita tutup yuk Alkitab kita menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini. Lukas 19 ayat 10. Mana yuk angka 10-nya? Wah, hebat. Anak manusia adalah Tuhan ya, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Nah, adik-adik di rumah, siapakah yang terhilang? Ada banyak yang masih terhilang di sekitar kita. Ada teman kita, ada keluarga kita, bahkan ada orang-orang yang saat ini mencari Tuhan. Maukah kamu menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada mereka agar mereka diselamatkan? Kita tundukkan kepala ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi saksi Tuhan sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami terima untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa memberikan persembahan secara online melalui transfer ke rekening Gereja Bukti Bukit, ataupun adik-adik bisa meminta tolong ya. Nanti untuk mentransfer bisa minta tolong pada mama dan papa, atau kamu bisa minta tolong sama mama dan papa untuk men-scan kris yang akan tampil di layar nantinya. Ya, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami berguna untuk setiap pelayanan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Amin. Kita mengangkat pujian untuk kita boleh memberikan persembahan. Disyukur, bila syukur, disyukur. Disyukur, saat aku senang disyukur. Panjatkan doamu, dengan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Disyukur, saat aku senang disyukur. Panjatkan doamu, dengan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sudah sampai di akhir ibadah kita untuk hari ini. Nah, mari sama-sama Kristus undang untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat pujian. Bapa, terima kasih.
Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan belum menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa untuk semua adik-adik yang menyaksikan ibadah online KA Gudi Fluid pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati sekolahnya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk channel KA Gudi Fluid. Kiranya Tuhan boleh memberkati untuk boleh menjangkau anak-anak dimanapun berada, untuk mereka tetap beribadah kepada Tuhan, untuk mereka boleh tetap setia dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Kau berkati channel KA Gudi Fluid ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.